Nah, setelah itu kita masuk pada pembahasan ruku. Nah, ruku adalah proses perjalanan dalam makom kesiapan diri, yaitu qiyam, menuju makom pelayanan dan perkhidmatan. Jadi, ini seperti satu penegasan seorang hamba kepada Tuhan. Jadi ketika dia qiyam, dia seperti siap menerima perintah gitu. Nah, perintah setelah diperintahkan, maka dia ruku. Artinya, dia siap untuk melaksanakan perintah. Dan ini salah satu implementasinya adalah satu bentuk pelayanan dan perkhidmatan. Jadi, ini jadi dari kiam ke ruku itu seperti satu proses perjalanan dari makom kiam, kemudian makom ruku, dari kesiapan diri manusia, kemudian dari kesiapan diri itu manusia eh, berbagi ya dengan apa yang dia peroleh dari kiamnya. Oke. Nah, kemudian bagi ahli mahabbah, ruku adalah suatu sikap memasukkan diri ke dalam lembah kenistaan, kebergantungan, dan kerendahan. Nah, ini bagi ahli mahabbah. Karena dia benar-benar melekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka eh, yang diagungkan hanya ilah. Jadi segala sesuatu itu di sisinya adalah tidak lagi bernilai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah tentu ini akan mengimplementasi menjelma di dalam dirinya kalau dia melihat dirinya itu sebagai sesuatu yang rendah, nista dan senantiasa bergantung. Jadi pada makom ini kita melihat diri kita rendah. Jadi di hadapan ilahi dan memang begitulah makom hamba ya. Makom hamba seperti itu sebagaimana juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kefakiran inilah menjadi sesuatu hal yang melekat di dalam diri kita. Makanya makom kita yang makom kebergantungan untuk senantiasa bergantung kepada ilah. Mana fakir adalah kebergantungan itu sendiri. Jadi kalau dia tidak bergantung, berarti dia tidak fakir. Dia punya sesuatu. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita nothing, tidak punya sesuatu, maka yang kita miliki tidak lain adalah makom kebergantungan kepada ilah. Nah, itu tentu memiliki sisi kerendahan dan kenistaan. Nah, para sufi senantiasa melihat dirinya seperti ini. Jadi dia senantiasa tunduk khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada makom seperti ini. Nah, kemudian bagi ahli ma'rifat, ruku adalah satu perjalanan dari makom qiyam lillah menuju makom qiyam billah. Qiyam lillah ini pertama dia berjalan, berdiri menuju Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah dia sampai maka dia qiyam billah. Dia berjalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya dalam dalam ruku itu dia menyaksikan asma ilahi, makom asma Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang dia saksikan pada saat itu kecuali asma-asma ilahi pada saat ruku. Jadi dia akan menafikan yang lain. Yang ada itu hanya asma Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimaknai sebagai satu bentuk perjalanan dari makom lillah menuju makom billah. Nah, ini bahasa seperti ini memang bahasa suluk ya. Bahasa suluk dan kita sudah bahas ini juga di pembahasan suluk. Bapak Ibu bisa lihat cek lagi di pembahasan sulukan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika ayat ini turun, kemudian ketika ayat ini turun kepada Rasulullah, Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, masukkan ayat ini di dalam, baca ayat ini di dalam rukuk. Makanya yang kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini ayat dimensi tasbih ya. Tasbih yang kita baca. Ini terkait dengan ayat yang turun kepada Rasulullah. Oke, di slide selanjutnya, nah ini yang kita baca ketika kita rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Artinya, eh, ketika kita rukuk, yang ada adalah dimensi tanzih. Kita mentanzih Tuhan, kita mensucikan Tuhan. Tanzih itulah dimensi suci ya, kita mensucikan Tuhan. Makanya di pembahasan sebelumnya kita mengatakan bahwa ketika kita rukuk, yang ada itu semuanya nama-nama Tuhan. Jadi kita mentanzih Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk itu sudah tidak ada lagi. Makanya ini bisa dianggap sebagai makom fana ya. Dari lillah kepada billah seperti itu. Makanya ini yang kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Puji Tuhanku yang benar sekali. Oke. Oh, saya masuk ke slide terakhir. Ini kayaknya pembahasan yang lalu yang saya masukkan. Mohon maaf. Nah, Sami Allahu liman hamid. Jadi ketika kita sudah ruku, kemudian kita bangkit kembali. Nah, tadi pembahasannya ketika kita ruku, kita fana, kita menyaksikan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia bangkit dari ruku yang dia baca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Ini sudah pernah kita bahas berulang-ulang untuk menegaskan bahwa di sini salah satu ruang kefanaan hamba kepada ilahi. Jadi kalau kalau kita lihat di mana ruang kefanaannya ketika sholat ya salah satu ruang fananya di sini. Makanya ini yang kita baca. Maksudnya apa? Maksudnya coba lihat artinya. Allah mendengar orang yang memujinya. Itu kan artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, pertanyaannya, ini perkataan hamba atau perkataan Tuhan? Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, tentu ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang baca? Yang baca kita. Lisan kita yang membaca. Jadi kata-kata Allah melalui lisan kita. Hakikatnya itulah sebenarnya fan. Jadi Allah meminjam lisan kita, Allah meminjam lisan kita ketika Dia ingin berkata-kata. Itu kan fana. Makanya dalam hadis fana kan seperti itu. Ketika Allah ingin melihat, Dia menggunakan matanya. Ketika Allah ingin berkata, berucap, berkata-kata, Allah gunakan lisannya dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita sedang fana ketika kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Itu yang kita baca ketika kita bangkit dari ruku. Dan kalau kita punya kesadaran hijau, insya Allah kita akan merasakan itu ya. Meskipun mungkin tidak sampai kepada fana, tapi setidaknya kita bisa merasakan sesuatu di dalam sholat kita.
Nah, insya Allah di pertemuan terakhir kita akan bahas selanjutnya seperti apa sujud, salam, dan seterusnya. Ya, akhir sampai di sini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.